Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Yemo menanyakan kepada Yesong kenapa dia tidak tinggal di bangunan utama. Yesong pun mengatakan kalau dia ingin dekat dengan anaknya yaitu Seon. Yemo merasa tidak seperti biasanya. Kemudian dia melihat-lihat ruang kerjanya Yesong dan menemukan surat di atas mejanya. Dia melihat surat tersebut dari Yehan yang berisikan ancaman agar kota Glory menyerah. Yemo mengatakan alasan dia kembali adalah karena masalah ini juga. Yesong berkata, kalau mereka benar-benar kuat, maka kita harus membuat strategi untuk bertahan. Yemo pun menyerahkan strategi kepada Nili. Dia juga mengatakan, kalau penilaian Yesong terhadap Nili sudah sangat tepat. Nili adalah orang yang jenius. Meskipun keluarga Tanah Langit bukanlah keluarga bangsawan, tapi keluarga Badai Salju tidak begitu peduli dengan tradisi. Ditambah lagi, Nili sudah mengajari Yemo menguasai kekuatan hukum. Yesong mempertanyakan, apakah benar Nili mengajarkannya? Yemo berkata, kalau dulu dia tidak pernah menyukai sikapnya Yesong. Meskipun dia berbakat, tetapi dia salah dalam pergaulan. Yemo juga menyindir Yehan. Yesong pun hanya bisa minta maaf ke ayahnya. Yemo tidak menyukai Yehan, tapi Yesong malah mau mewariskan posisi raja kota. Untungnya dia belum menjadi raja kota. Sekarang Yehan sudah menjual kota Glory ke keluarga Wugui. Yemo terus memarahi Yesong. Yemo mengatakan, kalau Nili begitu peduli terhadap kota Glory, tapi Yesong malah memperlakukannya dengan buruk. Yesong hanya bisa diam sambil melirik ke arah Nili. Nili pun meredam amarah Yemo dan membela Yesong. Mendengar hal itu, Yemo mengatakan, kalau sikap Nili lebih dewasa. Selain itu, Yemo juga menyetujui pernikahan Nili dengan Seon. Setelah bisa bertahan dari serangan keluarga Wugui, mereka akan membicarakan pernikahan tersebut kepada keluarga Tanah Langit. Yesong berkata, bukannya sedikit tidak pantas. Seharusnya, keluarga Tanah Langit melamar terlebih dahulu. Seon bahkan belum berumur 20 tahun. Dia masih terlalu muda. Yemo mengatakan, kalau banyak anak-anak di kota Glory menikah sebelum berusia 20 tahun. Yemo tidak ingin cucunya melajang seperti Huyan Roland. Padahal, Yesong berencana untuk memarahi Nili, agar tidak berbuat macam-macam begitu dia kembali. Tapi dia malah kembali bersama Yemo. Nili berkata kepada kakek Yemo, masalah lamaran, tentu saja keluarga Tanah Langit akan datang dan mengajukan lamaran terlebih dahulu. Setelah selesai dengan keluarga Wugui, Nili akan meminta Patriak dan ayahnya untuk datang melamar. Yemo pun menyetujuinya. Dia berkata, untuk mahar Nili tidak perlu repot-repot. Yemo pun berencana pergi untuk melihat Seon. Melihat Yemo sudah pergi, Yesong pun menyuruh Nili tetap di sana. Nili berkata kalau dia juga mau pergi menengok Seon. Mendengar itu, Yemo berkata, kalau Yesong berani macam-macam kepadamu, katakan saja. Yemo akan memberikan pelajaran. Yesong pun menyindir Nili kalau dia beruntung mendapatkan dukungan dari Yemo. Yesong berkata, setelah masalah ini selesai, mintalah patriark keluargamu untuk datang melamar. Kalian berdua akan bertunangan terlebih dahulu. Setelah berumur 16 tahun baru menikah. Kalau Nili melakukan sesuatu pada Seon sebelum berumur 16 tahun, Yesong akan memberikannya pelajaran. Nili pun menyetujuinya. Dia berkata, kalau beberapa hari ini dia mengetahui cara menguasai kekuatan hukum. Karena Yesong sudah mencapai peringkat legenda, dia harus memulai mempelajari kekuatan hukum. Yesong pun memperlihatkan surat yang diberikan oleh Yehan. Melihat surat tersebut, membuat Nili kesal. Dia berkata, menurut informasi yang dia dapat, keluarga Wugui memiliki 3 ahli peringkat demigod, di mana peringkat itu adalah puncak peringkat legenda yang telah menguasai kekuatan hukum. Ahli seperti itu sulit dihadapi. Yesong mengatakan kalau peringkat tersebut tidak bisa dikalahkan oleh roh Dewa Badai Salju, mereka hanya bisa mengandalkan susunan roh 10.000 iblis buas. Nili melihat pasukan keluarga Wugui sudah berada di pintu masuk alam nether. Kira-kira mereka butuh waktu 10 hari untuk mencapai kota Glory. Akan tetapi, sebuah pasukan akan membutuhkan waktu 1 bulan. Dalam waktu tersebut, kakek Yemo mungkin bisa menguasai kekuatan hukum dan memasuki peringkat demigod. Sementara itu, mereka juga perlu mencari cara. Yehan tahu betul tentang kota Glory. Dia cukup lama berada di luar. Dia belum melihat susunan roh 10.000 iblis buas dan tidak mengetahui sekarang kita memiliki 7 ahli peringkat legenda. Mendengar apa yang dikatakan Nili, Yesong pun terkejut. Kenapa dia tidak tahu kalau ada 7 peringkat legenda? Nili mengatakan kalau Duan Jian termasuk salah satunya. Dan nanti Nili akan memperkenalkan yang lainnya. Mereka berencana menyembunyikan kekuatan mereka agar keluarga Wugui salah perhitungan. Kalau tidak, mereka bisa bekerja sama dengan keluarga yang lain. Nili pun menjelaskan kekuatan dari pasukan Wugui yang akan menyerang. Mereka terdiri dari 10 lebih ahli peringkat legenda.
Situasi di alam nether tidak kondusif. Kemungkinan mereka tidak mengirim ahli peringkat demigod. Susunan roh 10.000 iblis buas dapat mengalahkan mereka. Kalau kita memiliki ahli peringkat demigod, kita bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Mendengar itu, Yesong meminta metode kultivasi untuk menguasai kekuatan hukum. Dia juga akan mempelajarinya. Berpindah ke halaman Xion. Terlihat Xion sedang berkultivasi. Dalam kultivasinya, dia berpikir. Kakeknya mengatakan kalau Nili sudah kembali bersama dengannya. Tapi kenapa Nili tidak mengunjungi Xion? Xion pun berusaha fokus untuk berkultivasi. Nili pun sudah sampai di halaman Xion. Dia melihat Xion berkultivasi dengan roh iblis badai salju yang Nili bawa dari alam penjara hitam. Nili pun terus mengamati Xion secara diam-diam. Dia mulai mendekat ke arah Xion. Xion juga merasakan auranya Nili. Dia berpikir, apakah Nili datang? Xion tetap melakukan kultivasinya. Nili pun mengamati Xion dari dekat dan semakin dekat ke wajah Xion. Beberapa saat, raut wajah Xion menjadi tenang. Kemudian Xion pun membuka matanya. Dia terkejut melihat Nili yang begitu dekat dan tepat berada di depan wajahnya. Wajah Xion pun berubah. Dia marah. Kenapa Nili baru kembali? Apakah dunia luar begitu menarik? Karena Nili pergi sendirian tanpa mengajak Xion. Xion pun mulai ngambek. Wajahnya menjadi sedih. Kemudian Nili berkata, kalau perjalanannya sangat berbahaya. Lain kali pasti akan mengajak Xion. Nili menggenggam tangannya Xion, kemudian menariknya. Dia berkata, kalau mereka tidak memiliki banyak waktu, jadi ada banyak hal yang harus mereka lakukan. Mereka juga harus memberitahu teman-teman mereka. Semua teman-teman Nili sudah berkumpul. Lu Piao yang pertama menyapa Nili. Mereka semua sangat khawatir dengan Nili. Lu Piao sedikit memukul dadanya Nili, akan tetapi tangannya malah sakit. Mereka semua sangat senang melihat Nili kembali dengan selamat. Nili berkata, ada banyak kejadian yang tak terduga saat dia pergi. Dia akan menceritakan itu nanti. Pertama-tama, Nili memperkenalkan seseorang. Orang itu muncul dari balik pakaian Nili. Dia adalah Dewi Yuyan. Teman-teman Nili pun terkejut melihat Dewi Yuyan. Mereka menanyakan siapa sosok tersebut dan kenapa tubuhnya begitu kecil. Lu Piao mencoba menyentuh Dewi Yuyan. Akan tetapi, Dewi Yuyan langsung melemparnya, yang membuatnya terkejut. Tubuhnya kecil tapi begitu kuat. Nili pun memperkenalkan Dewi Yuyan kepada mereka semua. Dia menjelaskan kalau Dewi Yuyan adalah Dewi umat manusia. Umurnya sudah lebih dari 10.000 tahun. Dia merupakan seorang ahli yang lebih kuat dari peringkat legenda. Akan tetapi karena percikan dewanya sempat hancur, tubuhnya binasa, dan sekarang dia menggunakan tubuh baru. Karena itu ukurannya kecil. Mendengar yang dikatakan Nili, mereka pun terkejut. Dia lebih kuat dari peringkat legenda. Dewi Yuyan menyapa mereka semua. Dia berkata kalau mereka semua bisa memanggilnya Kak Yuyan, seperti yang dilakukan Nili. Mereka semua masih terkejut. Kemudian, Dewi Yuyan duduk di bahu Nili. Lu Piao menanyakan seberapa besar tubuh asli Dewi Yuyan. Dalam pemikiran Lu Piao, tubuh Dewi Yuyan sangat besar, seperti raksasa. Mereka semua menyembahnya dan melihat ke atas. Setelah terus berpikir, Lu Piao memikirkan hal yang tidak-tidak. Dewi Yuyan yang melihat wajah Lu Piao berkata, kalau rasnya juga manusia. Ukuran tubuhnya tidak sebesar yang dipikirkan Lu Piao. Nili berkata kalau Dewi Yuyan itu adalah dewi spiritual. Dia bisa membaca pikiran manusia. Dewi Yuyan pun melihat reaksi Lu Piao. Beberapa saat kemudian, Nili menyuruh mereka semua agar bersiap untuk berperang. Mereka berlima ditugaskan untuk membeli semua roh hewan iblis di pasar kota Glory. Kakak Yangxin akan memberikan semua emas yang dibutuhkan untuk membelinya. Untuk yang lainnya, Nili memberikan daftar barang yang harus dibeli. Mereka semua mengikuti perintah Nili dan bergegas pergi. Dewi Yuyan pun menanyakan, kenapa Nili membutuhkan banyak sekali hewan iblis? Nili menanyakan balik apakah Dewi Yuyan tahu tentang teknik pelahap roh iblis? Dewi Yuyan menjawab, kalau dia pernah mendengarnya, tapi tidak tahu detailnya. Nili menjelaskan, teknik tersebut merupakan teknik melahap roh hewan iblis untuk mengembangkan kekuatan jiwa. Teknik ini berbahaya, yang dapat merusak daomu, juga akan merusak kultivasi di masa depan. Sebetulnya, Nili tidak ingin menggunakan itu, tapi melihat kondisi kota Glory dalam krisis, Nili hanya bisa menggunakan teknik tersebut. Dia akan memikirkan masa depan ketika waktunya tiba. Sekarang mereka harus melindungi kota Glory. Karena Nili sudah memutuskan seperti itu, Dewi Yuyan akan ikut membantu melindungi kota Glory. Nili berterima kasih kepada Dewi Yuyan. Nili pun akan pergi untuk melakukan sesuatu. Berpindah ke perapian, Nili terlihat sedang membuat sesuatu. Dia mengambil benda yang berbentuk seperti bola. Dewi Yuyan menanyakan, apa yang dilakukan Nili? Nili menjelaskan, kalau benda tersebut adalah batu jiwa naga, yang Nili beli dalam penjara hitam. Benda tersebut akan berguna untuk perang.
Nili pun bergabung dengan roh iblisnya, kemudian memberikan kekuatan hukum kepada benda tersebut. Dewi Wian pun terkejut. Benda itu berisikan kekuatan hukum kegelapan. Selanjutnya, Nili memberikan kekuatan hukum cahaya. Roh iblis pandanya Nili sudah memiliki kekuatan hukum cahaya dan kegelapan. Itu sebabnya teknik semburan yin yang pada roh iblis pandanya jadi lebih kuat dibandingkan dengan teknik peringkat legenda pada umumnya. Akan tetapi, kecepatan tekniknya sangat lambat. Seorang ahli peringkat legenda biasa akan dapat dengan mudah menghindarinya. Itu sebabnya Nili membuat bejana ini untuk membuat ruang terpisah agar bisa menyegel kedua kekuatan hukum. Begitu kekuatan hukum tersebut saling bereaksi, kedua hukum tersebut akan bergabung dengan cepat dan menghasilkan sejumlah besar energi dan menjadi ledakan. Karena bejana ini sangat kecil yang menekan kekuatan, ledakannya mungkin bisa 10 kali lebih kuat dibandingkan semburan yin yang biasa. Dewi Wian pun termenung melihat bejana tersebut. Kemudian Nili pun mengukir enkripsi di atasnya. Dia menyebut benda itu bom naga. Nili pun melanjutkan membuat bejana. Proses pembuatan pun terus berjalan. Hingga akhirnya, Nili berhasil membuat bejana sebanyak 60-an. Dia sangat kelelahan membuat hal tersebut. Berkat semua pil yang Nili konsumsi dan menyerap kekuatan hukum yang ada di sekitarnya, Nili jadi bisa membuat dalam jumlah yang banyak. Nili pun beristirahat. 2 hari kemudian, Nili berhasil menyelesaikan pola enkripsi yang ia buat di halaman rumahnya. Nili pun menyuruh teman-temannya duduk di tempat yang sudah disiapkan. Adiknya Nili, yaitu Xiaoyu, juga diminta ikut duduk. Sekarang Nili akan menggunakan teknik pelahap roh iblis. Roh panda Nili akan melahap semua roh iblis yang ada. Setiap kali melahap roh iblis, panda bertaring akan menjadi lebih kuat. Akan tetapi, ada banyak kekuatan jiwa yang keluar. Susunan yang dibuat Nili akan menjebak kekuatan jiwa yang keluar. Nili pun mengatakan kepada teman-temannya, jika ada kekuatan jiwa yang keluar, mereka harus menyerapnya. Itu sebabnya Nili meminta membeli banyak roh iblis. Nili juga meyakinkan teman-temannya kalau Nili akan baik-baik saja dalam melakukan hal tersebut. Karena kota Glory sedang dalam bahaya, mereka tidak bisa memikirkan diri sendiri. Nili pun memulai teknik pelahap roh iblis. Dewi Wian pun terkejut melihat Nili bisa mengendalikan kekuatan sebesar itu. Nili pun masih berusaha mengendalikan teknik tersebut. Beberapa saat kemudian, Nili bergabung dengan roh iblis pandanya, dan ukurannya menjadi lebih besar. Beberapa kilatan petir muncul, kemudian setitik cahaya muncul di jidat Nili. Kemudian muncullah roh iblis panda bertaring milik Nili. Roh iblis yang sudah dikumpulkan teman-temannya Nili kemudian bermunculan. Mereka mulai mendekati Nili dan memasuki alam roh iblis Nili. Para roh iblis itu pun sudah berada di tempat roh iblis Nili. Roh iblis panda pun mulai melahap roh iblis yang lainnya. Setelah melahapnya, dia mulai mengerang, mendapatkan kekuatan jiwa. Itu juga berpengaruh terhadap Nili. Kekuatan jiwa dalam tubuh Nili semakin bertambah. Kekuatan jiwa tersebut menyebar, dan juga berisikan kekuatan hukum. Nili pun berkonsentrasi. Bola kekuatan itu pun mulai berdenyut. Nili mengerang dan mengeluarkan banyak energi jiwa. Dia mulai menyerap dan melahap roh iblis. Terlihat, roh iblis panda mulai menangkap dan memakan roh iblis yang ada. Perut panda itu pun mulai membesar. Teman-temannya Nili hanya bisa melihat apa yang dilakukan Nili. Beberapa saat kemudian, Nili pun mencapai peringkat emas hitam bintang 1. Roh iblis pandanya terus melahap roh iblis lainnya. Dia terus tumbuh dengan cepat, bahkan sudah bisa melahap roh iblis berperingkat emas hitam. Teman-temannya Nili pun ikut menyerap kekuatan jiwa yang keluar dari Nili, yang menyebabkan kultivasi mereka juga meningkat. 1 hari pun berlalu. Kultivasi mereka meningkat 1 bintang. Berpindah ke kediaman Raja Kota. Di saat malam hari, terlihat sinar yang membuat Yesong dan Yemo bertanya-tanya. Yemo menanyakan apa yang dilakukan Nili dan teman-temannya. Kelihatannya mereka sedang berlatih. Yemo pun tidak tahu pola enkripsi dalam susunan yang digunakan oleh Nili. Nili benar-benar ahli yang sangat kuat. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.